pemecah kebekuannya, pemecah ombaknya adalah Surya Paloh. Surya Paloh. Jadi kenapa Pak Jokowi kemudian mengadakan pertemuan? Sebetulnya Pak Jokowi sedang tes pasar ini, bukan tes pasar, tes ombak ini. Di antara semua partai-partai yang kemarin istilahnya jajaran genjang, yang belok kiri belok kanan, mana yang mau balik lagi dan mana yang tidak akan pernah kembali, alias sayonara, begitu. Jadi lagi itu sebetulnya judul jembatan untuk semua ini. Lengkapnya jembatan untuk semua yang mau kembali. Kira-kira begitu. Nasdem mau kembali atau lanjut perubahan? Kalau gitu kan, saya yakin mau. Mau karena begini ya. Ini kok tahu ini loh. Orang kenapa? Saya lanjutkan tapi nanti dilanjutkan nanti dulu. Saya, Kang Ujang, sejak kapan Nasdem itu berhenti menjadi anggota koalisinya Pak Jokowi? Nggak pernah, menurut saya. Iya. Setidaknya kalau koalisi atau tidak, itu indikasinya adanya jabatan menteri di dalam pemerintahan. Nah, memang pada hari ini jabatan menteri untuk Partai Nasdem kan tinggal satu. Dari awalnya 3, tetapi satu dari awalnya 3 itu bukan karena diberhentikan oleh Pak Jokowi, bukan dipecat Pak Jokowi, tapi karena ada masalah hukum. Nah, harus dipahami teman-teman sekalian bahwa sistem pemerintahan kita ini memang di satu sisi ya, masa jabatan pemerintahan itu 5 tahun, tapi dalam rentang Oktober 2014 sampai dengan 2019 sampai dengan Oktober 2024 ada interupsi yang namanya pilpres dan pileg. Jadi diinterupsi sedikit oleh yang namanya kontestasi. Selama kurang lebih ya berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sebentar, tapi kontestasi ini sedikit banyak berdampak ke koalisi dong pasti. Iya, apalagi dengan ada 3 kandidat yang saya mau lanjutkan. Ojo ke susu. Jadi di masa kontestasi terjadi koalisi dalam bentuk yang lain, yang namanya koalisi pemilu. Nah, koalisi pemilu ini bisa sama dan sebangun dalam konteks PAN misalnya ya, dalam konteks Golkar misalnya, tetapi bisa juga jajaran genjang. Nah, itu. Iya. Nah, jajaran genjang ini ya terjadi misalnya pada kasus Partai Nasdem, PKB ya, yang bahkan calon presidennya itu mengusung tema perubahan. Ya, gimana nggak jajaran genjang kan ini? Jajaran genjang karena apa? Mengusung perubahan. Atau dalam kasus ya katakanlah PDI Perjuangan dan P3. Nah, kontestasinya secara secara coblosan itu kan sudah puncaknya kan sudah terjadi tanggal 14 Februari. Sekarang ini walaupun KPU belum mengumumkan hasil, MK juga nanti barangkali ada proses, tetapi kan sebetulnya prosesnya itu sudah istilahnya melandai kan gitu, karena puncaknya itu tanggal 14 Februari. Nah, menuju ini selesai pada bulan depan atau misalnya setelah Lebaran, ini sudah mulai ditata langkah-langkah untuk mengembalikan kontestasi menjadi rekonsiliasi atau pemerintahan. Udah mulai transisi dari koalisi pemilu menuju koalisi pemerintahan. Nah, pemecah kebekuannya, pemecah ombaknya adalah Surya Paloh. Surya Paloh. Jadi kenapa Pak Jokowi kemudian mengadakan pertemuan? Sebetulnya Pak Jokowi sedang tes pasar ini, bukan tes pasar, tes ombak ini. Di antara semua partai-partai yang kemarin istilahnya jajaran genjang, yang belok kiri belok kanan, mana yang mau balik lagi dan mana yang tidak akan pernah kembali, alias sayonara, begitu. Jadi lagi itu sebetulnya judul jembatan untuk semua ini. Lengkapnya jembatan untuk semua yang mau kembali. Kira-kira begitu. Nasdem mau kembali atau lanjut perubahan? Kalau gitu kan, saya yakin mau. Mau karena begini ya. Ini kok tahu ini loh. Orang kenapa? Saya lanjutkan nanti dilanjutkan nanti dulu. Kita harus jeda dulu. Kalau lihat mau. Sebentar, nanti jeda dulu. Boleh dilanjutkan, usai jeda. Ya, sebelum jeda tadi menarik sih yang disampaikan oleh Mas Kodari bahwa dia sangat yakin, Mas Kodari ini sangat yakin bahwa Nasdem akan kembali ke pelukannya Pak Jokowi, begitu ya.
pertimbangannya Ali banyak nggak tadi. pernah pergi kok kalau Nggak bicara pernah pergi, koalisi. tapi akan Iya. tetap kembali gitu. Iya. Tetap akan ada di sisinya Pak Hah? Jokowi begitu ya. Jadi gini, di antara semua ketua umum partai politik di luar Prabowo Subianto yang paling dekat secara personal dengan Pak Jokowi itu satu namanya Surya Paloh, dua namanya Zulkifli Hasan. Oke. Kalaupun Benar ini berarti? iya, udah paling bener nih acara ini. Ini udah Satu mengundang orang orang yang dekatnya, paling dekat dengan Pak Jokowi. Memang gara-gara interupsi dinamika koalisi pemilu itu, posisinya mohon maaf ya Bang Roni, agak geser dikit. Nah, Ya nomor pertanyaan- satu Zulkifli oke. Hasan, nomor dua Surya Paloh, tapi masih nomor dua gitu loh. Makanya paling cepat ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, oke. Itu kan analisanya Mas Kodari ya Bang ya. Tapi kalau dari internal Nasdem sendiri benar nggak? Memang faktanya memang tidak pernah meninggalkan koalisi kan. Saya masih ingat Gus Coy waktu itu ngomong kita istiqomah sampai 2024 selesai akan ada di dalam koalisi. Tapi kemudian terinterupsi tadi dan pertemuan ini seolah-olah kayaknya pergi terus balik lagi gitu loh. Benar? Salah banget itu. Salah banget Ini kan analisanya. kok dari orang luar, lah orang dalamnya kan kita. Salah. Gimana bisa menilai bahwa udah keluar masuk lagi? Enggak. Enggak. Surya Paloh orang yang berkomitmen dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dia sudah mendukung Jokowi dari 2014 2014 sampai 2024, maka itu konsisten yang dilakukan Surya Paloh sampai hari ini. Artinya masih Tidak ada- berada di tidak dalam ada. Kita nggak koalisi. berbeda berarti Bang, itu yang saya mau katakan. Yang berbeda itu Anggia dengan Abang. Oh. Kalau kita sama Nah, Bang. Iya. artinya masih saya berada justru dalam mengatakan koalisi tetap sampai nggak pernah keluar. Sampai masa akhir jabatan Oke. Presiden 2024, Ah. Surya Paloh dengan Partai Nasdem tetap mendukung Jokowi sampai Oke. selesai. Tapi kan diinterupsi tadi Pernah dengan keluar. Pilpres katanya. Tunggu dulu. Tadi ada omongan diinterupsi dengan Pilpres, agak bergeser sedikit nih koalisinya. Nah, gini, bikin koalisi sendiri, kan koalisi politik Pilpres. itu sangat dinamis. Kalau sekarang Pak Surya memilih dengan pilihannya, Pak Jokowi dengan pilihannya, kan itu biasa saja. Tidak ada hal yang serius mesti akhirnya harus bersatu. Oke. Tidak perlu. Oke. Pada saat 2017, Surya Paloh sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi 2 tahun sebelum dimulainya kontestasi. Karena komitmen. Tapi komitmen itu kan sampai 2024 dengan Jokowi. Oke. Bukan berarti dukungan tidak kepada seseorang tidak didukung dan Pak Surya memilih pilihannya, itu adalah hak politiknya Pak Surya. Bukan berarti akhirnya perdebatan. Kalaupun perdebatan itu biasa dan bukan akhirnya menjadi musuh. Walaupun Sedikit Bang ya, ini Ya. membantu memperjelas ya. agak Jadi anget sih. dalam konteks partai politik ini sebetulnya ada 2 kamar yang terpisah. Ada kamar koalisi pemerintahan, ada kamar koalisi pencalonan calon presiden. Oke. Jadi 2 kamar ini situasinya bisa berbeda. Kalau urusan koalisi pemerintahan tetap sama, tetap komit, Oh, bisa tapi gitu ya. untuk urusan kamar Presiden, pemilu bisa lain. beda lagi Kira-kira sendiri. begitu. Oke. Saya gantilah, jangan pakai interupsi ya. Ya, Pakai ya, istilah ya. kamar. Ah, itu dia. Two Pakai istilah kamar chambers aja. jadinya ya. Iya, supaya nggak Two bingung. chambers. Oke. Oke, saya mau ke Mas Yandri dulu tapi deh. tapi kan bukan berarti ada permusuhan. Toh yang dipanggil, yang diundang kemarin oleh Pak Presiden ke istana adalah Pak Surya 4 hari menjelang urusan pemilu berjalan. Tapi itu hal biasa. Sesudah pemilu, ya. Karena bukan hal yang serius mesti seolah-olah ditafsirkan ada agenda, seolah-olah ditafsirin oke akan menerima pemilu. Enggak. Jadi Oh, konteksnya hubungannya adalah bukan menerima hasil koalisi pemilu, koalisi. pemerintahan Oke. Jokowi. Oke, Gitu. baik. Mas Yandri, sebagai orang dekatnya Bang Zulkifli Hasan, tadi kata Mas Kodari, melihat pertemuan ini seperti apa? Ini kan koalisi yang udah di dalam juga nih. Ini teman koalisi yang Oke, sempat bergeser Bang, terus ya. balik Jadi lagi. 2 kamar itu konsisten. Kalau itu 2 kamar agak beda. Jadi kan gini, Ya. pertama kita syukuri dulu pemilu itu berjalan Ya, lancar dan damai Ya. ya. Itu sebuah kesyukuran buat bangsa dan negara kita. Terlepas hasil nanti bagaimanapun harus kita syukuri itu. Negara sebesar ini bisa lancar dan sukses. Kemudian yang kedua, dinamika politik pasca Pilpres itu biasa ya. Apalagi memang Pak Jokowi ini kan orang yang sangat gemar untuk merajut silaturahmi. Jadi kalau Pak Jokowi mengundang Pak Surya Paloh dan itu terbuka kan, nggak sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kita harus apresiasi. Apresiasi pertama ke Pak Jokowi dan ke Pak Surya Paloh bahwa 2 tokoh bangsa ini walaupun tadi kata Bang Kodari diintrusif sedikit gara-gara Pilpres beda pilihan,
tapi kan tidak merusak hubungan baik gitu loh. Karena kan dua-duanya Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi menghadirkan calon yang berbeda, tujuan kan sama, merah putih. Nah, ketika itu selesai tanggal 14 Februari, Guyup Pak lagi. Jokowi dan Pak Surya Paloh bertemu, saya kira itu sangat bagus. Luar biasa itu, harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Karena bangsa ini pemilu itu bukan mencari musuh, tapi mencari pemimpin buat kita semua. Maka kita dengan pertemuan itu insya Allah pasca pemilu itu gesekan-gesekan atau benturan-benturan di akar rumput itu mungkin semakin hari bisa kita minimalisir, sehingga keguyupan itu menuju penetapan di KPU nanti, walaupun mungkin akan berujung dengan MK, tapi negara ini nggak boleh dirobek-robek karena perbedaan pilihan banyak. Oleh karena itu saya sekali lagi kalau kemarin di Pak Surya Paloh diundang, mungkin ya 1-2 hari ini atau minggu depan atau kapan Pak Jokowi juga mengundang yang lain, ya kita Bu apresiasi. Mega misalnya gitu mungkin Ya bisa jadi, apa yang tidak mungkin gitu. Sehingga silaturahmi itu sesuatu yang memang menjadi budaya kita. Berbeda pilihan boleh, tapi silaturahmi nggak boleh putus gitu loh. Nah, itu aja. Asal jangan pinjam 100. Jadi menurut saya gitu ya. pertemuan top gitu menurut saya itu. Ya. Silaturahmi nggak boleh putus asal jangan pinjam 100 gitu kan. Nah, Oke. persoalan tadi misalnya koalisi, yaitu apakah Nasdem gabung ke Pak Prabowo setelah itu ya perlu dibicarakan lebih Ya, lanjut itulah yang jadi misteri ya, karena sampai sekarang Bang Roni juga nggak tahu isi pertemuan itu apa kan ya Bang ya? Bener Ya. kan? Sekarang terkait dengan komitmennya Pak Surya Paloh adalah selesaikan 2024 pemerintahan Jokowi. Selanjutnya setelah ada secara resmi KPU mengumumkan, selanjutnya hanya ketua umum yang tahu. Yang tahu. Berkoalisikah, tidak berkoalisikah, itu Pak Surya Paloh yang tahu. Tapi kalau kita bisa nggak begini, saya mau ke Kang Ujang, bisa nggak kalau menangkap dari pernyataannya Bang Syahroni tadi bahwa Pak Surya itu orang yang sangat komit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sekarang 2014 sampai 2024 komitmennya sama Pak Jokowi, Pak SP kan juga bikin komitmen dengan 01 nih, Koalisi Amin. Artinya mungkin nggak nih juga komitmen yang sama berlangsung setelah putusan KPU nanti, apapun putusannya, tetap akan diperubahan atau geser sama sekali atau bergabung balik ke Pak Jokowi? Kalau saya begini Mbak Anggia ya, komitmen saya sebenarnya 2 tahun sebelum ini sudah saya analisa yang tadi. Misalkan gini, kalau terkait dengan komitmen menjaga pemerintahan Jokowi, semua partai akan oke. Sampai Oktober 2024 semua termasuk Nasdem. Udah saya analisa. Tetapi kalau soal Pilpres pasti berbeda. Oke. Makanya ada pilihan yang berbeda yang diambil oleh Nasdem mengusung Anies. Nah, itu dalam demokrasi sah-sah saja. Nah, persoalannya ketika hari ini misalkan tanda petik ya kalah ya Kubu 01 dan 03. Nah, apakah nanti akan berkomitmen masih meneruskan konsep perubahan itu? Katakanlah dengan mohon maaf ya usulan-usulan ada angket dan lain sebagainya. Saya tidak tahu juga, tetapi kalau kita ingin membangun begini, gini aja logikanya. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan pemerintahan oposisi yang kuat dan sehat, atau yang kalau bahasa saya kalau angket itu menurut saya masih jauh lah itu ya, karena kalau mau dikaitkan dengan persoalan dinamika pemilu kurang pas. Ya. Saya lanjutkan Bang. Nah, oleh karena itu maksud saya, kalau kita ambil garisnya konsep perubahan, artinya kan pilihannya ada pada Nasdem. Kenapa misalkan Nasdem yang diambil dulu oleh Pak Jokowi, diundang dulu? Karena dianggap beliau yang paling kuat di antara kekuatan pihak yang kalah yang itu lain. mohon maaf, di luar Ibu Megawati dibandingkan dengan PKB. Oh, jadi koalisinya Bu Megawati bahkan menurutnya nggak kuat? Bukan nggak kuat, di luar Ibu Megawati, Ibu Megawati tetap kuat, tapi di luar itu ada kekuatan Pak Surya Paloh dibandingkan dengan PKB, P3 dan PKS. Nah, dalam konteks itu saya melihat ke depan, saya melihat apakah nanti Nasdem bisa bergabung dengan pemerintahan. Saya sih meyakini tadi dari awal. Saya punya keyakinan iya gitu. Akan bergabung. Walaupun nanti mungkin Bang Abang mengatakan belum tentu. Saya meyakini, dan dalam konteks memperkuat begini. Karena melihat track recordnya Nah, Partai untuk Nasdem. bangsa kenapa tidak? Oke. Dan Untuk bangsa. gini, DNA Nasdem itu menurut saya Tidak pernah oposisi tidak ada. Gini, DNA-nya. runtutannya dulu lahir dari rahim Golkar. Golkar tidak punya DNA oposisi. Lahirlah Nasdem katakanlah, tidak punya DNA oposisi walaupun berseberangan dalam konteks Pilpres dengan Pak Jokowi. DNA oposisi nggak ada, cuma DNA perubahan ada. Ada dong, boleh DNA dong kalau perubahan itu. ada gitu loh. Iya Bang Roni ya? Iya. Tunggu. Biar dilurusin. Nasdem itu baru masuk pemerintahan 2014.
Jadi belum pernah oposisi. Belum pernah ya. Jadi, bukan yang nggak ada, yang nggak ada. Jadi sebenarnya, kan? tidak jangan menjustifikasi bahwa DNA-nya akan selalu berkoalisi. Belum tentu loh. Karena situasionalnya saat ini agak beda. Bisa berkoalisi, bisa juga oposisi. Oke. Ini DNA-nya 50-50. Wah, DNA-nya Tinggal 50-50 tergantung loh. Ini menarik ini. pada posisi. Oke. Bagaimana selanjutnya setelah KPU meresmikan mengumumkan hasil perhitungan. Oke, begini deh, kalau pertanyaan saya geser sedikit Bang Roni. Seandainya nanti putusan KPU ternyata koalisinya Amin tidak menang. Ini kita berandai-andai nih ya, berarti DNA 50-50 ini akan menjadi DNA oposisi jadinya muncul. Nah, gini, hasil daripada KPU diumumkan. Setelah diumumkan, berdasarkan diumuminnya karena apa? Ataukah yang terjadi kerumitan yang sekarang ini pakai itu, atau pakai secara manual? Oke. Nah, kita masyarakat jadi bertanya-tanya dengan situasional ini. Direkapnya, Bang Saroni, wajib manual. nah, Undang-undangnya perintahnya manual. kalau wajib Penghitungannya Yang manual, diatur itu Oke. rekapitulasi manual. Oke. maka yang diumumkan bukan pada kapasitas yang di Sirekap yang di saat ini dilakukan. Kenapa? Sirekap nggak jadi pedoman tuh harusnya. Terjadi permasalahan yang luar biasa. Oke. Bukan akhirnya pada kecurigaan pada seseorang atau pada oknum, tapi ini secara masif. Kok kejadiannya sama, Oke. dan tiga-tiganya Oke. paslon punya potensi yang sama, Oke. saling menyurangi, seolah-olah menyurangi satu dengan yang dua dengan yang tiga, kan begitu. Baik, artinya saya tangkap tetap masih menunggu nih. Dia nggak mau dibilang DNA oposisi Kang Ujang karena Minimal 50-50. 50-50. 50-50 itu bisa membuka pintu juga Iya. nantinya kan kalau nggak bisa. Di bisa 60-40 kali. Nah, satu lagi peristiwa yang 60-40. Ini di bagian luar dari pemerintahan. dinamika yang terjadi di kamar ini ya, koalisi pemilu itu ternyata berdampak pada kamar koalisi pemerintahan. Jadi ini dua galaksi yang berbeda tapi ternyata ada setrumnya satu dengan yang lain. Karena milih kamarnya tepat, Iya kan? akhirnya bisa Karena gabung lagi. dengan Prabowo Gibran, maka kemudian ini menjadi sebuah proyeksi kesatuan dalam program dalam pemerintahan Prabowo Gibran di 2024-2029. Nah, yang kedua sebetulnya kan begini. Partai Demokrat ini mau masuk sudah dari lama, tetapi kan terganjal oleh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Mega. Dengan perkembangan sekarang, maka ya Bu Meganya setuju nggak setuju, ya Demokrat masuk gitu. Bahkan dalam konteks ini menurut saya Demokrat telah menjadi sebuah solusi atau substitusi seandainya PDI Perjuangan betul-betul meninggalkan pemerintahan Pak Jokowi, katakanlah dalam waktu 6-7 bulan ke depan. Anda melihat begitu. itu PDIP akan meninggalkan Potensi koalisi itu ada, walaupun sejauh ini kalau kita melihat pernyataan yang dikeluarkan dari PDI Perjuangan dan Ibu Mega, pernyataannya mirip dengan Partai Nasdem bahwa akan terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan bulan Oktober 2024. Karena memang sudah komit kan dari awal sama dengan Nasdem. Yang agak pasti itu adalah tahun 2024-2029 kayaknya PDI Perjuangan akan oposisi. Tetapi kalau kita bicara dari sekarang sampai dengan Oktober 2024, ini masih kata teman saya orang Madura, pepti gitu ya, pepti gitu ya. Jadi 50-50. bisa tetap di dalam, Oke. bisa juga di luar. Kata teman saya kalau orang Madura tuh 60-40 juga pepti juga. Oke. Nah, Tapi kalau Nasdem Nasdem itu pasti akan tetap bersama dengan Pak Jokowi. Cara melihatnya begini, jangan melihat kok kamar. Anda hakul yakin begitu? Ini orang Nasdem sendiri Loh, bilang gini loh. 50-50 loh. Partai Nasdem itu kalau dia betul-betul cabut dan keluar dari pemerintahan, betul-betul oposisi, maka satu menteri yang ada ini dia tarik. Nah, Oh, enggak. Katanya kan komit. tinggal satu pun tetap dia bertahan di situ. Jadi Partai Nasdem ini sesungguhnya kalau bicara adalah partai yang paling setia. Udah tinggal satu, tetap ada di dalam. Benar yang dikatakan Bang Ya. Roni kan tadi begitu. Iya, Itu karena iya betul. komitmen tadi sampai Saya sedang 2024 memperkuat berakhir. apa yang disampaikan oleh Bang Oke, Roni iya. bahwa Partai Nasdem itu sesungguhnya adalah tetap bagian dari Pak Jokowi. Nah, Pak Surya Paloh ini kan kata Bang Yandri ini penting sekali, jadi kunci kan? Karena memang bahkan PKB pun Caimin itu jadi cawapres itu sebetulnya skenarionya dari Bang Surya Paloh. Dan jangan-jangan hasil pertemuan pada bulan Desember atau bulan Januari itu gitu loh. Kenapa bukan AHY yang jadi wakilnya? Karena
Kalau AHY yang jadi wakilnya Anies, ini betul-betul gerakan perubahan kuat sekali, dua-duanya tokoh perubahan. Tapi kalau Anies perubahan digabung dengan Caimin yang koalisi pemerintahan, ini jadinya agak lemah ini. Dan Jadi basisnya maksudnya Anies sengaja dibikin dengan gitu. basisnya Muhaimin itu kan sangat berbeda. Maka kalau dicampur, ini sampai kapanpun nggak pernah nyampur. Jadi menurut saya ini sebetulnya skenario Pak Jokowi yang dijalankan oleh Surya Paloh. Begitu kalau menurut saya. Wah, ini baru. Ini tunggu. Abang jangan bantah ya. Tadi apa kita bilang? Abang nggak tahu pembicaraan antara Jokowi dengan Surya Paloh loh. Gini. Ini baru saya dengar Saya malam mesti ini loh. clearin. Pak Surya Paloh dalam komitmennya dengan Presiden Jokowi sampai 2024, sekalipun seorang menteri satu-satunya di reshuffle, Pak Surya Paloh tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024, Oke. sekalipun satu menterinya di reshuffle. Sebagai bentuk komitmen itu ya. Sebagai bentuk komitmen. Jadi kalau Bang Kodari bilang mengatakan bahwa terkait dengan masalah AHY, saya nggak berani komentar karena itu sudah lewat. Kita akan berafiliasi ke depannya bagaimana. Tapi lagi-lagi Bang Kodari, yang tahu tentang situasi politik lebih tajam adalah seorang Surya Paloh. Oke. Dan apa yang Pak Kodari bilang semua salah. Bahwa Pak Surya Paloh menjalankan skenario Pak Jokowi dengan membuat koalisi perubahannya setengah-setengah itu tidak benar ya? Tidak benar. Karena kalau yang namanya kok seolah-olah menskenarioin Pak Surya yang jalanin, lah Pak Surya ini bukan anak buahnya presiden loh. Pak Surya ini ketua umum Partai Nasdem, yang dimana kekuatan Jokowi adalah dari partai-partai pendukung koalisi yang konsisten dari 2014 sampai 2024. Kan beda sama PAN. PAN dulu dukung Prabowo yang nyatanya lawan Jokowi, Masuknya dan belakang. akhirnya masuk. Oke. Iya kan? Nah, ini yang tidak dilakukan seorang Surya Paloh, konsistensi terhadap komitmen dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebentar. Karena di Nasdem itu tokohnya cuma satu, Pak Surya Paloh saja. Kalau pada waktu itu tokohnya ada dua, Amin Rais dan Zulkifli Hasan.